Halo Sobat Juara, perkenalkan nama saya Sigi Fatur Rahman dari kelas Sistem Informasi 23C NPM 2331166. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi akuntansi yang berjudul Pendanaan untuk Perusahaan dalam Akuntansi. Pendanaan memainkan peran kunci dalam keberhasilan perusahaan. Ini mencakup segala jenis sumber daya keuangan yang digunakan untuk mendukung operasi bisnis dan pertumbuhan. Selanjutnya, jenis-jenis pendanaan dalam akuntansi. Pendanaan ekuitas. Pendanaan ekuitas dilakukan dengan cara menjual saham perusahaan kepada investor agar bisa memperoleh dana investasi. Kedua, pendanaan utang. Pendanaan utang melibatkan pinjaman modal seperti obligasi atau pinjaman bank yang harus dikembalikan dengan bunga. Lalu ada pendanaan internal. Pendanaan internal berasal dari laba ditahan untuk dan keuntungan yang tidak dibagikan kepada pemegang saham. Lalu adalah pendanaan ekuitas. Apa itu pendanaan ekuitas? Manfaat ekuitas memberikan keleluasaan pada perusahaan dan dapat menjadi pilihan bagi perusahaan yang ingin memperoleh dana tanpa harus membuat kewajiban. Resiko pemegang saham perusahaan berhak atas keuntungan, tapi juga menanggung resiko kerugian jika kinerja perusahaan menurun. Pendanaan utang. Kelebihan pendanaan utang. Pendanaan utang memberikan keleluasaan untuk memperoleh dana dengan biaya tetap, tanpa mengorbankan kepemilikan perusahaan. Lalu ada yang kedua, risiko bunga. Pendanaan utang membawa risiko bunga, sehingga perusahaan harus membayar bunga yang biasanya tetap, bahkan jika laba menurun. Lalu ada pendanaan internal. Pendanaan organik. Pendanaan internal dapat diperoleh melalui akumulasi laba yang mencerminkan kesehatan keuangan dari perusahaan itu sendiri. 2. Kemandirian keuangan. Pendanaan internal dapat meningkatkan kemandirian keuangan perusahaan tanpa ketergantungan pada pihak luar. 3. Oportunitas investasi. Memungkinkan perusahaan untuk berinvestasi dalam proyek-proyek yang mungkin sulit atau mahal untuk didanai dengan pihak luar. Lalu ada pendanaan eksternal. Sumber pendanaan tambahan. Pendanaan eksternal dapat memberikan sumber pendanaan tambahan yang diperlukan untuk ekspansi dan pertumbuhan bisnis. Lalu pembatasan keuangan, namun pendanaan eksternal juga dapat memberikan pembatasan keuangan dan akan menambah beban keuangan perusahaan. Keuntungan dan kerugian dari masing-masing jenis pendanaan. Yang pertama, pendanaan ekuitas. Keuntungan penjualan saham tidak perlu mengembalikan dana. Kerugian hak suara perusahaan mungkin terpecah. Lalu, pendanaan utang. Keuntungannya adalah perusahaan tidak kehilangan kepemilikan. Lalu, kerugiannya adalah risiko bunga yang harus dibayarkan. Lalu, selanjutnya pendanaan internal. Keuntungan dari pendanaan internal adalah tidak memerlukan pembayaran bunga. Lalu kerugian terbatasnya sumber dana internal. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan jenis pendanaan. 1. Kebutuhan dana. Ukuran dan kebutuhan dana perusahaan akan mempengaruhi pilihan antara ekuitas, utang, dan pendanaan internal. 2. Risiko keuangan. Tingkat risiko yang dapat ditanggung oleh perusahaan juga akan mempengaruhi keputusan pemilihan jenis pendanaan. Ketiga, struktur modal. Struktur modal dan kewajiban keuangan perusahaan juga berperan dalam memilih jenis pendanaan yang sesuai. Contoh-contoh perusahaan yang menggunakan pendanaan dalam akuntansi. 50 juta perusahaan.
A. Perusahaan A menggunakan pendanaan utang sebesar $50.000 untuk mengembangkan produk baru. Perusahaan B memilih pendanaan ekuitas sebesar $30.000 untuk memperkuat modal operasionalnya. Kesimpulan dan rekomendasi yaitu rekomendasi kebijakan kombinasi. Perusahaan dapat mempertimbangkan kebijakan kombinasi antar pendanaan ekuitas dan utang untuk mengoptimalkan struktur modal. Pentingnya tindakan lanjut. Diperlukan tindakan lanjut yang cermat dalam memantau dan mengelola dana yang diperoleh. Baiklah, sekian materi yang saya jelaskan melalui PPT ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Sigifat Rahman mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.